Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan, warahmatullahi wabarakatuh. eh, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Elektronika 1 ingin menjelaskan hasil diskusi tentang materi komponen aktif. Yang mana pemateri pertama yaitu Putri Rahmalia Lestari, pemateri kedua Khairul Fahmi, dan pemateri yang terakhir saya sendiri. Untuk pemateri yang pertama saya persilahkan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Rian yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi pertama. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian komponen aktif. Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC maupun DC. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif itu tidak akan bekerja. Next, berikut ini adalah jenis komponen aktif yang dipakai pada rangkaian elektronika. Yang pertama ada dioda, yang kedua transistor, yang ketiga LED, yang keempat IC, yang kelima tabung hampa, yang keenam transducer. Yang pertama ada dioda. Dioda merupakan salah satu komponen aktif yang bekerja Dioda merupakan salah satu komponen aktif yang banyak digunakan sebagai penyearah arus AC menjadi DC. Ketika sebuah dioda difungsikan menjadi penyearah tegangan AC menjadi DC, maka fungsi dioda akan aktif ketika dialiri sinyal AC. Maka dari itulah dioda disebut sebagai komponen aktif. Selain digunakan sebagai penyearah tegangan AC menjadi DC, dioda juga memiliki banyak fungsi tergantung dari jenis dan tipe dioda tersebut. Penjelasan mengenai fungsi dioda secara detail ada dalam postingan tersendiri katanya. Nah, ini adalah contoh dioda. Yang ini adalah contoh dioda penyearah, dioda Zener, LED, dioda foto, SCR, dioda laser. Selanjutnya ada transistor. Transistor adalah salah satu komponen aktif yang paling banyak digunakan pada rangkaian elektronika. Fungsi dan ragam dari transistor membuat komponen elektronika ini komponen elektronika ini hampir ada di semua rangkaian elektronika. Di antaranya pada rangkaian amplifier, rangkaian power supply, rangkaian radio, dan lain sebagainya. Transistor disebut sebagai komponen aktif karena transistor harus dialiri tegangan dan arus tertentu pada ketiga elektrodanya, sehingga transistor dapat aktif. Transistor memiliki dua jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor unipolar. Nah, untuk transistor bipolar adalah transistor yang memiliki dua persambungan kutub. Untuk transistor unipolar adalah transistor yang hanya memiliki satu buah sambungan kutub. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator yang jalani. Terima kasih. Terima kasih untuk yang pertama. Selanjutnya akan disambung oleh Saudara Khairul Fahmi untuk mempresentasikan materi ini. Saya persilahkan. Baik, Saudara Rian, terima kasih atas waktunya untuk saya mempresentasikan yang selanjutnya. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu light emitting diode atau LED. Sebenarnya light emitting diode ini adalah salah satu dari jenis dioda. Namun dioda LED mempunyai karakter yang unik, yang mana dioda LED adalah satu-satunya jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya. Nah, dioda LED juga banyak digunakan
pada rangkaian elektronika yang memerlukan cahaya seperti indikator-indikator lainnya. Dioda LED disebut sebagai komponen aktif karena untuk dapat memancarkan cahaya, dioda LED memerlukan tegangan dan arus tertentu yang harus dialiri pada keduanya di elektrodanya. Di bawah ada contoh gambar LED ya, bisa dilihat. Silakan lanjut lagi. Next. Nah, di sini ada IC. IC itu integrated circuit, sama seperti transistor ya. Jadi IC juga termasuk ke dalam komponen aktif karena komponen IC memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. IC merupakan komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor. Di dalam IC sebuah terintegrasi dari puluhan bahkan ratusan transistor yang telah menjadi satu kesatuan. Jadi sebuah IC akan menghasilkan karakteristik tertentu yang unik tergantung dari tipe dan jenis IC tersebut. Jadi IC juga ada ada contohnya gambar seperti di bawah. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri yang kedua. Yang materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tabung elektron atau tabung hampa, di mana sebelum ditemukan transistor, komponen aktif yang populer pada zamannya adalah tabung elektron, atau disebut juga tabung hampa, atau tabung listrik. Tabung elektron disebut sebagai komponen aktif karena tabung elektron memerlukan tegangan untuk dapat bekerja. Salah satu perbedaan yang mencolok antara tabung dengan transistor adalah tabung elektron memerlukan tegangan tinggi sebagai catuannya. Kalau transistor tegangannya tidak terlalu tinggi. Satuan tegangan pada tabung elektron ada dua, yaitu sebuah filamen atau pemanas yang berfungsi membangkitkan emisi elektron. Filamen ini diberikan tegangan rendah, sedangkan elektroda dari tabung elektron itu sendiri dia dialiri tegangan tinggi. Untuk contoh gambarnya ada di bawah. Yang selanjutnya yaitu transducer. Transducer adalah pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan dan arus di mana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Adapun komponen elektronika yang termasuk ke dalam inducer adalah yang pertama itu ada LDR, Light Dependent Resistance, yaitu resistor yang dapat berubah-ubah nilai resistensinya jika permukaannya terkena cahaya. Kondisinya ialah jika terkena cahaya nilai resistensinya kecil, sedangkan jika tidak terkena cahaya atau dalam kondisi gelap maka nilai resistensinya besar. Jadi nilai resistensinya LDR tersebut tergantung pada cahaya. Yang kedua yaitu NTC, Negative Temperature Coefficient, yaitu resistor yang nilai resistensinya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Jika temperaturnya makin tinggi, maka nilai resistensinya kecil, dan sebaliknya bila temperaturnya makin rendah, maka nilai resistensinya semakin besar. Untuk NTC ini tergantung pada temperatur. Kalau yang tadi itu tergantung pada cahaya, kalau yang ini tergantung pada temperatur. Yang ketiga yaitu PTC atau Positive Temperature Coefficient, yaitu resistor yang nilai resistensinya dapat berubah-ubah sesuai dengan temperatur terhadapnya. Jika temperaturnya makin tinggi, maka nilai resistensinya semakin besar. Sedangkan bila temperaturnya semakin rendah, maka nilai resistensinya pun semakin kecil. Jadi kebalikan dari NTC. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan juga mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 5. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Untuk pertanyaan mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.